Umat yang dikasihi Tuhan, selamat dan semangat pagi. Semoga semua berada dalam keadaan yang baik dan penuh dengan selamat. Hari ini kita mengucap syukur karena dari tempat kita masing-masing kita bisa kembali berkumpul untuk sama-sama mengawali hari kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami datang dan membuka diri ini untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami, sehingga kami tidak hanya mengerti, tetapi kecintaan yang besar, iman kami kepada Tuhan, juga boleh menuntun dan mendorong kami untuk menjadi pelaku firman yang setia. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar. Berkatilah hamba-Mu, sehingga bisa menyampaikan pemberitaan firman dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 13. Kita akan baca dari ayat 21 sampai ayat yang ke-30. Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai ayat yang ke-30. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yesus memperingatkan Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau untuk memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan sama-sama membahas sebuah tema mengenai matinya hati nurani. Sebelumnya saya mau mengajak kita untuk menyaksikan sebuah video. Mari kita saksikan bersama. Bang, DPR ganti hordeng harganya 48 M. Ya terus kenapa? Nggak usah susun kaget lah ya. Kayak baru pertama aja ada berita beginian dari DPR. Ya tapi ini kan jatuhnya satu rumah tuh 90 juta. Kok bisa? Ya bisa lah kalau lu belanjanya pakai duit orang. Makanya lu harus belajar deh foya-foya pakai duit orang. Pilihannya menjadi anggota dewan apa afiliator, bebas deh tuh ya. Lu udah pernah nyobain hordeng mahal belum? Belum. Nah itu udah diwakilin sama dia, udah santai. Ayo, hordeng gue murah nih. Umat yang dikasihi Tuhan, video yang kita saksikan tadi sangat menarik. Bintang Emon menunjukkan kepada kita sebuah realitas yang terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang sudah kehilangan hati nuraninya. Ketika nuraninya udah mati, udah gak dipakai, maka orang seringkali tidak peduli lagi tentang apa yang baik dan tidak, apa yang benar dan yang salah, apakah itu merugikan orang lain atau tidak. Selama itu menguntungkan dirinya sendiri atau kelompoknya, maka orang yang kehilangan hati nurani itu akan bisa melakukan apapun. Maka kita sering lihat ya saudara, bahwa anggaran buat korden 48 miliar, anggaran patung ratusan juta, anggaran untuk ini berapa ratus miliar dan seterusnya. Banyak yang kok dengan tega bisa-bisanya berlaku seperti itu.
Bahkan ada juga orang-orang yang tega mengkorupsi dana bantuan sosial, saudara. Gak hanya itu, tega ngelakuin penipuan sampai rekeningnya gendut isinya ratusan miliar, padahal orang-orang yang tertipu itu kemudian rugi besar-besaran. Ada yang mengambil untung dari kerugian orang lain. Atau zaman sekarang ketika orang putus asa, udah nggak tahu gimana harus menghidupi keluarganya, memenuhi kebutuhan sehari-hari, dapat SMS, apakah mau dibantu? Kemudian tergiur dan ternyata masuk pada penipuan. Kenyataannya ada banyak orang yang tega melakukan hal-hal seperti itu karena hanya berpikir tentang diri sendiri. Memiliki hati nurani adalah sesuatu yang penting, karena itu yang akan menuntun kita untuk melangkah di jalan yang benar. Suara hati atau hati nurani kita yakini juga sebagai suara yang bersih, yang asalnya dari Tuhan, yang mengingatkan kita. Maka jangan pernah mengabaikan hal itu. Karena kalau kita mengabaikan hal itu, saudara, maka tidak heran kalau lama-lama suaranya nggak lagi terdengar. Kalau lama-lama hati nurani kita tumpul, udah nggak lagi peka ketika melihat apa yang salah. Maka tidak heran ketika mengabaikan, lama-lama itu akan mati dan tidak lagi terdengar. Ketika ada suara yang mengingatkan kita, maka terimalah itu dengan baik untuk bisa menelisik apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Bahkan saudara, kalau mau kita perhatikan sebenarnya Tuhan gak hanya berbicara atau mengingatkan kita lewat hati nurani loh. Tapi Tuhan juga berbicara lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Problemnya, kalau emang dasarnya udah bebal, udah nutup hatinya, udah gak mau denger, mau ada suara hati kek, mau ada orang nasehatin kek, mau ada yang ngingetin kek, mau ada yang udah kena batunya kek, kalau orang gak mau membuka hatinya, maka sulit untuk menyadarkannya sekalipun. Teguran itu sebenarnya sudah diberikan dalam berbagai cara. Ketika seseorang kehilangan hati nuraninya, artinya ia kehilangan arah untuk berjalan di dalam kebenaran dan sangat mungkin tenggelam di dalam keinginan atau hal-hal yang justru membuatnya jatuh. Karena bukan lagi yang benar yang dipedulikan, tetapi apa yang menyenangkan, apa yang menguntungkan, apa yang mengenakan dan membuat nyaman, itu yang biasanya dikejar. Saudara-saudara, hari ini kita melihat pembacaan Alkitab yang sangat menarik ketika kita membaca bagaimana Yesus memperingatkan Yudas. Saudara, pembacaan kita pada hari ini diawali dengan sebuah seruan bahwa Yesus sangat terharu setelah ia berkata demikian. Berkata apa, saudara? Kita bisa melihat perikop yang sebelumnya. Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa sebenarnya di dalam perjalanan pelayanan yang ia lakukan, ketika ia memanggil murid-muridnya, ketika ia meminta murid-muridnya mengikuti dirinya, aku tahu siapa yang telah aku pilih. Dalam ayat ke-18, saudara, dikatakan Yesus tahu kok siapa yang dia pilih. Yesus kenal siapa murid-muridnya. Yesus tahu apa yang akan terjadi dan siapa yang melakukannya. Tetapi terlepas dari hal itu, Yesus mengatakan memang harus terjadi apa yang disebut sebagai jalan salib. Memang harus terjadi penderitaan yang akan ia alami. Maka Yesus mengatakan, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya kepada aku. Yesus mengatakan hal ini, saudara, memperingatkan murid-muridnya, menegur murid-muridnya, agar mereka tahu di ayat 19, saudara, bahwa kalau itu terjadi, maka kamu percaya bahwa akulah dia. Bahwa akulah Allah yang sudah memperingatkan segala sesuatu dan memang sudah tahu sejak semula. Setelah mengatakan itu, saudara, Yesus merasa terharu. Kata terharu ini bukan, aduh saya seneng, sedih gitu ya. Bukan sedih dalam arti yang,
aduh seneng nih tapi terharu. Bukan dalam arti itu ya saudara. Tetapi ketika Yesus mengatakan dirinya itu terharu, maka menurut kata aslinya, Yesus itu merasakan ada sebuah keributan dalam batinnya. Sesuatu yang ia ketahui sejak semula itu menggelisahkan dirinya. Membuatnya merasa takut, mengganggu, meresahkan, menekan dia begitu berat. Jadi ketika Yesus mengakui dan mengatakan jalan apa yang akan ia tempuh, hatinya tuh terharu, gelisah, takut, kecewa, tertekan, batinnya tuh rasanya gak tenang. Pikirannya itu rasanya kacau saudara. Karena apa? Karena ia dihianati oleh muridnya sendiri. Karena ia melalui jalan salib ini bukannya rame-rame saudara, tapi seorang diri. Karena ia harus menanggung ketakutan terbesar semua manusia, yaitu kematian yang ada di depan mata. Dan yang menarik adalah dalam situasi itu, Yesus tetap meneguhkan hatinya untuk mengerjakan misinya. Saudara, ini bukan sesuatu yang mudah untuk dijalani. Kalau kita punya kuasa, kalau kita punya kekuatan, saudara, tentu kita akan menggunakan hal itu untuk bisa menyingkirkan segala sesuatu yang menyulitkan kita. Betul ya? Sehingga ketika sebenarnya mah bisa, sebenarnya punya, tetapi dia tidak menggunakan hal itu dan melangkah tanpa daya itu. Ya, tanpa kekuatannya, tanpa kekuasaannya, saudara. Dan itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi dalam kemanusiaannya, dalam kealahannya, Yesus mengerjakan hal itu. Maka ia merasa terharu karena aku tahu sih jalan yang akan dilalui seperti apa, tapi kok muridku sendiri ya yang akan menyerahkan aku. Ini menjadi sesuatu yang menarik saudara, karena Yesus tidak membiarkan sebenarnya Yudas jatuh dalam dosa itu. Sejak awal Yesus memperingatkan Yudas. Sejak awal Yesus menegur untuk apa yang akan dilakukan oleh Yudas nanti. Maka di situ Yesus mengatakan, saudara, akan ada yang menyerahkan aku. Tetapi para murid merasa ragu-ragu. Ragu-ragu di sini bukan sebenarnya siapa sih, bukan dalam arti itu aja saudara. Tapi ragu ini mereka itu dalam keadaan gak punya source sama sekali. Mereka gak punya sumber, ini gak ngerti apa yang Yesus omongin. Mereka gak paham, mereka bingung pada apa yang Yesus katakan. Karena apa? Karena mereka masih menerima clue yang Yesus sampaikan itu, petunjuknya itu belum utuh. Tapi masih sepotong-sepotong, masih ceplak-ceplok, sehingga mereka merasa ragu dan membutuhkan konfirmasi lebih lanjut. Tetapi yang menarik saudara, justru dalam peringatan yang Yesus berikan, Yesus tidak membuka kebenaran itu semuanya. Yesus menunjukkan kebenaran itu sebagian-sebagian. Karena apa saudara? Ketika belum kejadian, mereka nggak akan benar-benar mengerti. Ketika belum kejadian, mereka nggak akan benar-benar paham. Maka Yesus membuka kebenaran itu sedikit demi sedikit, dibuka pelan-pelan supaya ketika gongnya nanti di penyalipan itu terjadi, mereka bisa merangkai clue-clue yang Tuhan Yesus berikan. Mereka bisa merangkai petunjuk-petunjuk yang sudah Yesus nyatakan tentang apa yang akan dan sedang terjadi. Yesus menunjukkan kepada mereka bahwa akan ada yang mengkhianati aku. Dan di situ Yesus menunjukkan siapa yang akan melakukannya. Tetapi saudara, justru ketika Yesus menunjukkan siapa yang akan menyerahkannya, Yesus tujuannya bukan untuk mempermalukan dia di depan umum. Wah, kamu nih yang akan berkhianat, ya dasar murid kurang ajar kamu, misalnya begitu. Bukan untuk itu saudara. Tapi Yesus menunjukkan dan menyebut nama siapa yang akan melakukannya. Supaya apa? Supaya nuraninya itu tergerak dan terbuka. Nuraninya yang udah mulai ketutup, nurani Yudas yang udah mulai mati dalam tanda kutip, saudara, bisa disadarkan dengan teguran Yesus secara langsung. Dan walaupun sekalipun saudara, murid-murid ini gak ngerti, tapi Yudas pasti paham apa yang berusaha Yesus sampaikan. Yudas pasti mengerti.
Dan Yesus menunjukkan teguran itu lewat cara kasih. Kenapa saya bilang cara kasih, saudara? Karena di sini dia akan memberikan roti kepada siapa yang dimaksud setelah Yesus mencelupkan roti itu. Dan ketika Yesus mengambil dan mencelupkannya, ia memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Saudara, pemberian makanan yang dilakukan oleh Yesus ini bukan tindakan tanpa arti. Pada masa itu, saudara, ketika seseorang memberikan bagian makanannya dari piring atau bagiannya untuk orang lain, maka itu menunjukkan penghormatan atau kasih yang besar. Logikanya sama kayak zaman sekarang, saudara. Kalau kita makan sama-sama, kita diambilin makanan, bukan karena kita nggak bisa ngambil sendiri, tapi mau menunjukkan bahwa orang itu menghormati, mengasihi kita, memperlakukan kita dengan baik. Itu yang Yesus kerjakan. Jadi Yesus menegur bukan untuk mempermalukan, tetapi dengan tindakan kasih Yesus mau menunjukkan bahwa aku sayang loh sama kamu. Bahwa aku memberikan kamu kesempatan untuk sadar. Sekalipun penyalipan harus terjadi, tetapi celakalah orang yang memilih untuk menjadi pengkhianat, untuk menjadi pelakunya, kan seperti itu, saudara. Karena apa? Pilihan untuk berkhianat atau menyalibkan Yesus sejatinya adalah keputusan sendiri. Itu kehendak bebas seseorang. Oleh karena itu Yesus memperingatkan dia dengan cara mengasihi. Dan di sini ada sebuah keterangan yang luar biasa ketika ayat 27 mengatakan, sudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Ini menarik nih, saudara. Dia ditegur oleh Yesus, terima roti, artinya kan terima roti ini secara fisik ya. Sesuatu yang bisa dirasakan, sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang nyata di depannya. Tapi ternyata apa yang nyata, apa yang terjadi di depannya tidak masuk dalam kesadarannya. Seharusnya kalau kita ngalamin sesuatu, kita dicubit kan nyata sakit, saudara. Harusnya ketika kita dicubit kan kita sadar, gitu ya. Karena apa? Kita nyata kok. Ketika kita diomelin, kan harusnya kita nangkep, ngerti. Karena ngalamin. Tapi ini udah mengalami sesuatu yang nyata, dia terima, tapi ternyata itu hanya menjadi sesuatu yang ditunjukkan di luar, tapi kemudian ia tidak memproses itu di dalam, baik pikiran ataupun hatinya. Di sini dikatakan bahwa Yudas itu kerasukan iblis. Kerasukan iblis itu bukan mau bilang nanti yang jadi toto suaranya, hai kamu, gitu ya, berubah. Bukan, saudara. Karena kerasukan iblis ini mau mengatakan bahwa pikiran Yudas itu dikuasai oleh si jahat. Si jahat gak akan bisa kuasai, saudara, kalau kita gak kasih pintu masuk. Si iblis gak akan bisa masuk, gak akan bisa mengacaukan kita kalau gak kita yang kasih celah. Maka hati-hati. Apakah kita memberi celah? Apakah kita mengizinkan mereka masuk? Itu ada dalam kendali kita, saudara. Oleh karena itu di sini mau menunjukkan bahwa Yudas itu membiarkan dirinya dikuasai oleh si jahat. Karena apa? Ia tidak lagi menghidupi apa yang kemudian menjadi panggilan imannya, apa yang menjadi suara hatinya. Ia hanya menghidupi apa yang mau ia lakukan, apa yang ia senangi, dan di situ si jahat masuk. Si jahat mengambil alih. Oleh karena itu menarik, saudara, Barclay dalam tafsirannya pernah mengatakan begini, kalau si jahat itu bisa membengkokkan hal-hal yang sebenarnya indah, tapi menjadi sesuatu yang buruk. Misalnya apa, saudara? Iblis itu bisa memakai kasih, tapi mengubahnya menjadi nafsu. Iblis bisa memakai kesucian hati, bisa memakai kesucian diri, dan mengubahnya menjadi kesombongan. Ia bisa memakai kedisiplinan dan mengubahnya menjadi kekejaman yang sadis atas nama kedisiplinan. Ia bisa memakai rasa cinta kasih, rasa cinta pada diri sendiri menjadi rasa kepuasan yang berlebihan terhadap diri dan lain sebagainya. Nah, di situ kita harus waspada, saudara, jangan sampai ketika si jahat berusaha masuk, ia akhirnya menguasai kita karena kita berikan ruang.
Jangan sampai apa yang sebenarnya baik pada akhirnya berubah menjadi sesuatu yang jelek. Karena apa? Kita melakukannya bukan di dalam kuasa Tuhan, tetapi di dalam kuasa si jahat. Maka kita harus waspada untuk melihat apa yang sudah kita lakukan. Mengapa kita melakukan hal itu? Mengapa saya memilih itu? Mengapa saya merespons begini? Mengapa saya berkata demikian? Dan seterusnya. Refleksi adalah bagian dari penghayatan iman. Itu yang akan menolong kita untuk tidak tersesat terlalu jauh. Itu yang akan menolong kita untuk bisa kembali ketika kita udah mulai ngaco. Itu yang bisa menolong kita untuk minta maaf ketika kita salah. Itu yang akan menolong dan menjaga kita tetap berada dalam koridor. Pertanyaannya, bagaimana kita menjalani hari kita? Apakah hari kita berlalu begitu saja, atau kita menjalaninya dalam sebuah refleksi dan melihat sejauh mana dan bagaimana aku sudah melangkah? Yudas ketika mendengarkan apa yang dikatakan Yesus, menerima tindakan kasih Yesus, tidak melihat itu sebagai sesuatu yang baik, tetapi justru ia semakin diteguhkan untuk mengerjakan apa yang sudah ia rencanakan. Maka Yesus mengatakan, saudara, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Bukan Yesus merestui ya, silakan kamu udah dirasuki iblis, silakan jadi orang jahat, bukan itu. Tapi memang Yesus tahu ini harus terjadi. Ya kalau memang harus terjadi, terjadilah. Kira-kira itu yang mau Yesus sampaikan. Tetapi murid-murid yang tidak mengerti berpikir kalau Yesus berbicara tentang hal-hal yang harus dibeli oleh Yudas untuk perayaan. Atau hal-hal yang harus dilakukan oleh Yudas karena ia adalah bendahara. Pada saat itu saudara, ketika seseorang, ketika biasanya Paskah itu terjadi, maka ada sebuah kebiasaan orang-orang biasanya akan memberikan barang-barang, makanan atau bantuan tertentu kepada orang-orang yang miskin. Ya, jadi murid-murid berpikir, sudah perbuatlah. Ketika Yesus mengatakan itu, oh jangan-jangan yang dimaksud Yesus itu untuk memberi kepada orang yang susah, kepada orang yang miskin. Padahal apa yang Yesus lakukan dan katakan itu sebenarnya menunjukkan penyalipan yang akan terjadi pada dirinya. Saudara, hati nurani yang sudah mati, hati nurani yang tumpul, akan membuat kita kehilangan kepekaan untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk menerima teguran. Oleh karena itu, hari ini kita belajar untuk bisa melihat bahwa teguran yang ada adalah sesuatu yang sejatinya bisa menolong kita untuk bisa melangkah dengan baik. Semua teguran belum tentu isinya benar, tetapi belum tentu juga isinya salah. Maka hati yang terbuka untuk menerima teguran, untuk memilah, untuk mendengar dan merendahkan hati, akan menolong kita untuk bisa tetap waspada dalam menjalani hidup. Kenapa itu penting? Karena kadang-kadang orang itu nggak bisa melihat dirinya sendiri, saudara. Dan kadang kita butuh bantuan agar orang lain melihat dan mengingatkan kita juga. Maka disitulah kita harus rendah hati untuk menerima teguran, kritik, atau saran yang diucapkan. Caranya mungkin tidak selalu menyenangkan. Apa yang kita alami mungkin gak selalu mengenakan. Tetapi belajar untuk menyaring dan mengambil hal positif yang kita bisa kembangkan dalam diri kita. Jangan sampai karena kita bebal, kita gak sadar, kita sudah terperosok begitu jauh. Agar nurani kita tidak mati atau tetap bisa menjadi peka dan tidak tumpul, maka penting untuk membuka terus diri kita untuk selalu dikoreksi. Sehingga itu akan menolong kita untuk berproses dengan baik. Saudara, ketika kita memasuki minggu-minggu Prapaskah, kita semua diingatkan
tentang bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita. Tuhan berbicara kepada kita lewat banyak cara. Ya berbicara lewat pengalaman kita yang menyenangkan atau tidak. Ya berbicara lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya berbicara kepada kita lewat nurani kita. Ya berbicara kepada kita lewat firman-Nya. Ya berbicara kepada kita lewat teguran-teguran orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, rendahkanlah hati, latihlah diri kita untuk bisa peka dalam mendengarkan suara Tuhan. Ketika nurani kita terbuka, ketika kita bersedia dipimpin oleh Tuhan, maka yakinlah jalan yang akan kita tempuh ke depan adalah jalan lurus yang ada dalam koridor kebenaran dan keselamatan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, tolong kami semua untuk bisa berproses dengan baik di dalam keseharian kami. Berikan kami hikmat, berikan kami hati yang terbuka, kerendahan hati untuk bisa mendengar suara Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam berbagai cara. Kami mau dipimpin dan dibimbing langsung oleh Tuhan. Oleh karena itu, biarlah hati yang taat dan mau dengar-dengaran boleh ada bersama dengan kami. Kami mau belajar dan berjuang untuk bisa mengerjakan panggilan iman kami dengan baik. Sertai dan berkati kami semua ya Tuhan. Tidak semua di antara kami berada dalam keadaan yang sehat. Ada banyak di antara kami yang berada dalam kelemahan tubuh, yang berada dalam sakit, yang berada dalam pergumulan. Tuhan, apapun yang kami hadapi, Tuhan kiranya ada bersama dengan kami menuntun dan menyertai kehidupan kami. Tuhan kiranya ada bersama dengan kami untuk menolong kami melihat dan tetap berharap dalam situasi yang tidak mudah. Sertai bangsa dan negara kami, ada banyak kekacauan yang terjadi di negeri ini, ada banyak pergumulan yang negeri ini rasakan. Tuhan, hadirlah bersama dengan kami, berikanlah hikmat bagi kami semua untuk bisa berproses dengan baik sebagai bangsa yang besar, yang menghargai dan mengasihi sesama. Berkati rekan-rekan kami yang menjalani ibadah puasa pada bulan hari ini, biarlah sukacita, hikmat dari Tuhan menolong mereka untuk mengerjakan peribadahannya dengan benar, dan kami juga boleh membawa diri kami dengan baik. Kami akan melanjutkan seluruh aktivitas kami pada hari ini. Kami berdoa, biarlah Tuhan yang menyertai selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, Tuhan Yesus berkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.